Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Baraya Motor Service, channel yang membahas tentang seputaran kendala atau permasalahan di kendaraan, khususnya mobil ya. Nah, untuk pokok bahasan kita pagi ini, kita akan sedikit berbagi tentang permasalahan di mobil Daihatsu Terios. Nah, untuk kendala atau untuk permasalahannya, mobil ini kemarin katanya pas dipakai sama yang punyanya ampernya naik sampai mentok, tapi nggak sampai mati untuk mesinnya, masih sempat dimatikan dan didinginkan. Kita akan coba nyalakan mesinnya sampai ampernya naik, terus kita akan cari permasalahannya di mana. Jadi kalau misalkan unit apa aja sih yang mirip-mirip dengan mesin atau jenis mesin mobil Terios ini? Yang pertama Avanza Old, Rush Old, Xenia Old. Untuk yang mirip-mirip. Tapi untuk hampir semua mobil yang sudah apa istilahnya, yang biarpun enggak sejenis, kalau untuk permasalahan overhead atau mesin panas temperatur naik, itu berlaku untuk semua mobil, mau itu mobil diesel, mau itu mobil bensin. Di sini kita akan coba nyalakan dulu mesinnya. Kita akan tunggu sampai ampernya melebihi dari setengah. Karena untuk kecurigaan awal, jadi kenapa mobil ini bisa overhead, dinamo ekstrapennya tidak muter. Nah, di sini untuk memastikan kondisi dinamo muter atau tidaknya, untuk langkah yang paling cepat, kita bisa menggunakan langkah seperti ini. Pertama, kita nyalakan AC. Nah, ini posisi AC nyala. Ini mestinya kalau posisi AC nyala, kipas ekstrapen yang di bagian depan ini, kipas ekstrapen radiator, mestinya muter. Mestinya muter, tapi ini enggak. Dinamo ekstrapen nggak muter. Dinamo ekstrapen nggak muter, tapi AC, plat disk AC-nya posisinya dalam keadaan on. Tuh. Tapi untuk dinamo ekstrapennya, kipasnya nggak muter tuh. Ini bisa kita pastikan atau bisa kita ambil kesimpulan titik permasalahannya di bagian dinamo ekstrapen. Tapi kita akan lebih memastikan lagi. Kita diamkan beberapa menit, nunggu ampere temperatur sampai ke tengah lebih untuk memastikan. Karena kalau misalkan kita diamkan dalam posisi idle tanpa kita on kan AC-nya, untuk menunggu proses temperatur suhunya naik cukup lama waktu yang kita butuhkan. Tapi kalau misalkan AC-nya di on kan, akan mempersingkat waktu beberapa menit, karena akan lebih cepat temperatur naik kalau misalkan AC dalam keadaan on, seperti itu ya. Di sini kita akan tunggu ya, langsung AC tetap masih dalam keadaan on. Masih dalam keadaan on untuk AC-nya. Ini untuk mempercepat proses menaikkan suhu temperatur untuk memastikan kalau permasalahannya hanya di bagian
kipas extra fan. Kita gas-gas sedikit ya, proses mempercepat kenaikan temperaturnya. Terus efek apa saja yang ditimbulkan atau reaksi apa saja yang timbulkan kalau misalkan dinamo extra fan dalam keadaan mati atau nggak muter ya. Yang pertama kali yang kita rasakan kalau posisi misalkan mesin dalam keadaan on kita AC jadi panas. Itu bisa dipastikan dinamo extra fan radiator nggak muter. Itu yang paling awal gejala yang bisa kita rasakan kalau misalkan dinamo extra fan-nya mati. Terus untuk reaksi yang kedua yang pasti ampere temperatur naik, mesin berat, itu pasti. Ini sudah hampir 2 menit lebih. Kipas tidak muter. Sedangkan posisi radiator sudah panas. Nih, sampai-sampai ada bekas selang yang mau keluar nih. Saking kuatnya tekanan panas yang ditimbulkan dari air radiator. Tapi kita akan pastikan lebih apa istilahnya, lebih pasti dengan menunggu ampere temperatur naik lebih dari setengah lah.
Ini sudah berasa AC dalam keadaan on, tapi untuk tingkat pendinginannya sama sekali nggak ada dingin-dingin. Tapi dari tadi kalau posisi di awal tadi kita nyalakan AC, ada dingin normal. Cuman makin kesini suhu AC-nya semakin nggak berasa dingin. Padahal AC dalam keadaan on. Ini bisa dipastikan kipas dinamo extra fan tidak muter. Tapi kalau misalkan nanti setelah kita ganti dinamo extra fan-nya, AC pasti normal kembali. Karena kondensor AC-nya tidak ada yang mendinginkan kondensor. Jadi AC pun jadi panas. Ini sudah hampir melebihi setengah ya. Itu sudah melebihi setengah. Tunggu sedikit lagi lah. Ini kalau misalkan upper tank atau tutup radiator dalam keadaan kurang baik, pasti tutup radiator yang bagian atas atau bagian bawah pasti salah satu ada yang pecah. Kalau misalkan overhead seperti ini, karena efek dari kipas extra fan. Tuh, sudah kelihatan dengan jelas sekarang ampernya sudah lebih dari setengah. Ini sudah bisa kita pastikan dinamo extra fan yang tidak berfungsi. Kita matikan mesinnya, kita ganti spare partnya. Sudah pasti, sudah jelas ya. Oke, kita matikan. Jangan sampai mentok ke H. Oke, kita akan langsung proses penggantian dinamo extra fan. Untuk langkah yang paling awal, kita lepas soket dinamo extra fan-nya. Itu langkah yang paling awal. Terus untuk langkah berikutnya, kita buka selang radiator atas. Untuk air radiatornya masih kelihatan ada asapnya ya, bulang-bulang. Kita bongkar lagi selang sambungan filter udara untuk mempermudah aja ya, untuk mempermudah proses pembongkaran kipas extra fan. Terus kita bongkar baut 10 ya, untuk dudukan extra fan-nya. Untuk air radiator kita nggak usah membuang dari bagian bawah, kita hanya cukup membuka dari atas ini doang. Jadi nanti kita tinggal menambahkan tanpa harus membuka pembuangan air radiator dari sini. Jadi nanti kalau kita bukanya dari atas doang, dari sini doang,
Kita tinggal cukup menambahkan setelah kita pasang kembali selangnya tanpa harus membuang anginnya, seperti itu. Untuk bautnya di paling bawah ada ya, terdapat bautnya satu paling bawah. Dan sebelah kiri bawah juga ada satu. Untuk dinamo ekstrapennya sudah terbongkar ya. Sini kita siapkan kunci 8T atau kunci 8 shock sama obeng kembang seperti itu. Ini untuk dinamo ekstrapennya. Terus kalau nanti timbul pertanyaan, kenapa harus ganti satu set? Kan masih bisa diganti karbon brushnya doang kalau misalkan karbon brushnya yang habis. Ini satu alasan kita kenapa kita sarankan ganti satu set. Karena kalau sudah diganti karbon brushnya, putaran kipasnya berkurang 25%, bahkan lebih. Jadi perputaran kipasnya bisa lebih lambat atau menurun tingkat kecepatannya setelah kita ganti karbon brushnya. Ini sebenarnya masih bisa kita servis, masih kita bisa akalin. Kalau misalkan karbon brushnya mati atau habis, kita bisa ganti lebih murah, lebih hemat biaya. Cuman tingkat
putaran kipasnya menurun. Jadi kita meminimalisir resiko yang ditimbulkan kita bela-belain uang sedikit untuk ngakalin dinamo extra fan, tapi nanti giliran kena overhead bisa mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Toh kalau kita ganti satu set juga kisaran harganya nggak seberapa, antara 200 sampai 500 ribu kita bisa dapat yang baru satu set. Cuman tanpa harus ada efek yang kita timbulkan dari proses penggantian extra fan. Kalau kita ganti karbon brashnya doang, pasti putaran kipas extra fan-nya ada penurunan lah, seperti itu ya. Ada penurunan di kipasnya, jadi kinerjanya lebih lambat. Jadi lebih baik ganti satu set, seperti itu ya. Sudah kelar untuk proses pemasangan dinamo extra fan-nya, kedudukannya sudah beres. Kita lanjut pasang kembali ke bagian radiatornya.
Jangan lupa kita kasih lem sedikit. Kita pasang lagi soket dinamo extrapen, jangan lupa. Tinggal kita tambah air radiator. Jangan dulu kita tutup, kita nyalakan dulu mesinnya, baru nanti setelah kita nyalakan mesin ini tetap di posisi semula, baru kita tutup. Tapi kalau kita nih di posisi mesin kita nyalakan, air radiatornya turun, tambah lagi. Sudah terpasang semua, sudah kita tambah juga airnya. Sekarang kita nyalakan AC. Terus nanti kalau misalkan timbul pertanyaan lagi seperti ini, apa mungkin bisa dari termostat? Bisa, dari termostat bisa. Cuman kalau dari termostat, kendalanya bukan kalau posisi di AC dinamo extrapen mati. Tapi kalau dari termostat, justru kalau posisi panas, kipas extrapen justru muter. Kalau dari penyakitnya dari termostat, muter tapi nggak mau mati, jadi muter terus. Jadi bahasanya sirkulasi air yang di radiator nggak ada perputaran karena termostatnya macet. Otomatis dinamo extrapen muter terus-terusan, nggak ada berhenti selama mesin masih
nyala seperti itu. Itu kendala kalau dari termostat. Kita akan coba nyalakan sekarang AC-nya. Ini posisi AC nyala. Oh, sekarang kipasnya muter. Kipasnya muter setelah kita ganti dinamo extrapannya. Ini mestinya normalnya kayak gini. Jadi posisi begitu AC on, dinamo extrapan ikut muter juga. Otomatis temperatur mesin terjaga dengan stabil seperti itu. Otomatis nanti kondensor AC juga di sini ada sirkulasi udara, otomatis suhu AC yang di bagian dalam juga ikut terjaga, jadi dingin lah istilahnya. Nah, sekarang lebih dingin lagi, beda sama yang tadi sebelum kita ganti dinamo extrapan. Ini bisa juga kalau misalkan kita mau nunggu lebih lama tanpa menghidupkan AC, tapi kita harus nunggu beberapa menit untuk nunggu dinamo extrapan muter setelah suhu 84 derajat. Kalau misalkan kita nggak on kan AC-nya, jadi begitu kita nyalakan mesinnya, AC-nya kita matikan, kita harus nunggu 84 sampai 82 lah kalau nggak salah, baru dinamo extrapannya bisa muter. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat, lebih praktis, kita nyalakan mesinnya, kita on kan AC-nya, otomatis dinamo extrapan yang di depan pasti muter kalau memang dinamo extrapannya dalam keadaan normal. Jadi tutorial kami hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dicerna. Bisa jadi salah satu pelajaran untuk kita semua ya. Nah, ya di sini kami hanya berbagi pengalaman sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.